Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan analisis soal. Yang pertama kita masuk ke Google Drive dan kita buka form soal ujian yang sudah dilakukan. Misalnya ini saya buka ujian prakarya semester 1. Kemudian di sini kita pilih respon. Dan kemudian pilih view response in sheet. Jadi kita akan membuat analisis soal dari soal semester 1 tahun 2022-2023. Nah, ini adalah hasil ujian atau jawaban yang sudah atau rekapan hasil ujian dari siswa. Kita download. Nah, ini adalah file yang sudah di-download, kita buka saja langsung. Klik enable editing. Nah, langkah pertama adalah di baris kedua ini kita klik kanan, kita pilih insert. Nah, di sini kita akan memberi nomor dulu per soal. Jadi, di sini adalah biodata siswa, skor, nama peserta, kelas, dan token. Dari sini ini adalah soal pertama, ya. Jadi kita berikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu seterusnya sampai soal yang terakhir. Nah, kebetulan ini soal yang saya punya jumlahnya 50. Setelah memberikan nomor soal, langkah selanjutnya adalah menambahkan satu buah tabel di antara nomor soal tersebut. Caranya adalah misalkan di angka soal 1 dengan 2, kita tambahkan satu buah tabel di antaranya, kolom. Caranya klik di angka 2, klik kanan, kemudian insert. Jadi sudah terpisah antara nomor 1 dengan 2 dipisah dengan sebuah kolom. Antara nomor 2 dengan nomor 3 juga ditambah sebuah kolom. Begitu seterusnya sampai dengan soal 50. Di antara nomor soal ditambah sebuah kolom. Nah, jika sudah selesai, langkah selanjutnya kita akan membuat kunci jawaban untuk setiap soal yang sudah kita tandai nomornya. Contoh, soal nomor 1, yang di sini adalah jawaban yang dipilih oleh peserta didik atau siswa. Nah, untuk melihat jawabannya, kita harus buka soal yang kita punya tentang soal yang akan kita buat tentang analisis soal ini. Jadi, kita buka dulu soal yang sudah kita buat atau sumber soal dalam form tadi. Nah, soal yang pertama ada siswa menjawab produk kerajinan. Ada juga yang menjawab produk kerajinan bahan keras. Ini adalah soal yang pertama. Kita coba cek di soal kita. Soal nomor 1, nah ini adalah produk kerajinan, jawabannya C. Berarti yang menjawab produk kerajinan di sini akan kita atur otomatis kunci jawabannya C. Dan untuk jawaban yang lain kita sesuaikan dengan pilihan ganda yang sudah ada kita buat di soal kita. Nah, untuk membuat kunci jawaban ini sesuai dengan jawaban anak, rumusnya adalah sama dengan if buka kurung right
100. Dan huruf besar dan huruf ini, huruf A, B, C ini harus kita buat dengan huruf besar. Kita copy satu-satu dari produk kerajinan, karena jika siswa menjawab produk kerajinan, maka hasilnya adalah C. Nah, untuk pilihan ganda yang lain juga kita sesuaikan dengan soal yang kita sudah buat. Selanjutnya, kita buat if lagi. Kita buat produk kerajinan. Produk kerajinan alami adalah pilihan yang A. Jadi kita harus sesuaikan dengan pilihan ganda yang sudah kita siapkan atau kita tulis di waktu membuat soal. Produk kerajinan alami adalah A, makanya di file ini tadi di rumus kita menyatakan produk kerajinan alami adalah pilihan choice yang A. Lanjut lagi untuk yang B. Baik teman-teman, inilah rumus akhir untuk mendapatkan pilihan gandanya terhadap pilihan jawaban yang telah dipilih oleh siswa atau peserta ujian. Saya ingatkan lagi untuk memastikan rumusnya ditulis dengan benar. Selalu diawali dengan if, sama dengan if, buka kurung right, dan kemudian ikuti seterusnya sampai pilihan yang terakhir dari A sampai E. Ya, ada if right, ya, if right sampai tutup kurungnya sebanyak if. Oke, jika dirasa sudah selesai dan benar, tinggal enter. Oke, jika rumusnya sudah selesai, berarti soal nomor 1 yang menjawab produk kerajinan, maka sesuai dengan rumus, otomatis pilihan gandanya akan terbuat C. Nah, untuk membuat pilihan ganda di bawahnya, kita tinggal tarik sampai sesuai yang terakhir. Oke, sudah selesai. Oke, yang false ini ternyata ada yang ketinggalan di rumus, kita perbaiki. H300 produk kerajinan bahan keras. Ini koma D. Kita enter lagi, coba kita tarik lagi ke bawah. Oke, baik. Begitulah cara membuat pilihan ganda ya berdasarkan jawaban dari peserta ujian. Nah,
Langkah ini kita lakukan terus sampai soal terakhir. Jika teman-teman punya soal 50, berarti teman-teman buat rumus 1 di awal dan tinggal tarik ke bawah. Nah, untuk soal nomor 2 juga seperti langkah yang pertama tadi. Saya ulangi di sini sama dengan if buka kurung right buka kurung klik jawaban peserta didik yang pertama ini, kemudian koma 100 tutup kurung koma, kita buka soal yang nomor 2, kita kopikan soal jawaban yang A, kita paste di sini. Jangan lupa untuk sama dengan dulu, tanda kutip, paste, kita hilangkan pilihan A-nya, di ujung kita kasih tanda kutip, kemudian koma, tanda kutip. Nah, pejuang, pahlawan, dan teladan ini adalah option yang A, jadi kita buat tanda kutip A. Untuk option yang B, kita ulangi lagi dari if, koma, if, buka kurung, right, buka kurung, kita klik jawaban siswa ini, koma 100, tutup kurung, sama dengan tanda kutip, kita klik jawaban pilihan ganda yang kedua, Ctrl C, Ctrl V, kita hapus pilihan B-nya, tanda kutip, koma, buka kutip, pilihan ganda yang ke B. Koma lagi, if, koma 100, tutup kurung, sama dengan tanda kutip, kita pilih pilihan ganda yang C. Copy, paste di rumus, hilangkan pilihan C-nya. Kemudian kita kasih tanda kutip, koma, ini adalah yang pilihan ganda yang C. Koma, if lagi untuk pilihan ganda yang D. Rumusnya right, buka kurung, pilih kunci jawaban, koma 100. Ini ada yang ketinggalan satu rumusnya. Oke, kita lanjut. Untuk yang D, tutup kurung sama dengan tanda kutip, kemudian kita blok atau copy jawaban yang D, kita paste di sini. Nah, yang D-nya, pilihan ganda yang D-nya kita buang, tanda kutip lagi, nah, koma, ini untuk pilihan ganda yang D. Kemudian koma lagi, if, buka kurung, right, kemudian buka kurung, kita klik jawaban siswa, koma 100, tutup kurung, sama dengan tanda kutip, kita copy option yang E, kita paste, dan ini dihilangkan, koma, ini adalah yang E, tutup kurung sebanyak 5. Nah, jika dirasa sudah selesai dan benar, kita coba cek lagi if right A, B, C sampai E. Jika sudah selesai, kita coba enter. Nah, langsung keluar pilihan D. Kita coba buktikan apakah bekerja, berbuat, dan berbudi luhur ini adalah pilihan yang D pada soal. Oke, sesuai. Jadi teman-teman, kalau sudah selesai di atas ini, tinggal kita tarik lagi ke bawah. Ingat, setiap membuat rumus kunci jawaban ini, tulislah di antara soal. Ya, di kolom yang sudah kita sediakan di antara nomor soal. Untuk yang ini kita tarik ke bawah sampai nama siswa yang terakhir. Oke, sudah selesai.
2 soal kita sudah membuat kunci jawaban pilihan anak, begitu seterusnya sampai soal nomor 50. Nah, untuk soal nomor 3, kita buat di kolom yang kita sudah sediakan. Di antara nomor 3 dan nomor 4, itu rumus untuk mencari option anak terhadap jawaban yang sudah mereka pilih. Untuk soal nomor 4, kita buat di sebelahnya rumusnya, dan begitu seterusnya sampai soal nomor 50. Baik teman-teman, jika sudah selesai membuat rumus untuk setiap jawaban dari peserta ujian dari nomor 1 sampai 50, pilihan gandanya sudah terbuat otomatis sampai soal 50, langkah selanjutnya kita adalah menggabungkan pilihan option dari jawaban siswa yang sudah kita buatkan rumusnya. Caranya, dari siswa yang paling pertama, paling atas, kita akan membuatkan rumus untuk menggabungkan jawaban-jawaban anak yang sudah mereka pilih. Rumusnya adalah sama dengan concatenate buka kurung. Nah, kita tinggal klik jawaban siswa dari soal nomor 1 berdasarkan option pilihan ganda yang sudah kita buatkan rumusnya. Soal nomor 1 tadi diperhatikan sama dengan rumusnya di atas ini sama dengan concatenate buka kurung. Kita tinggal klik jawaban siswa nomor 1. Setelah H3 tertulis di sini, kita berikan tanda koma, pilih jawaban yang kedua, kemudian tanda koma lagi, pilih jawaban yang ketiga, kemudian kita koma lagi, pilih jawaban 4, begitu seterusnya sampai soal nomor 50. Nah, untuk rumus kelihatan di sini teman-teman ya, di formula ini di atas ini. Jadi kita tinggal merubah atau menambah koma di atas ini, di rumus yang sudah tersedia di atas ini. Ya, setelah R3, koma, lanjut dengan soal nomor 7. Kemudian kita koma. Untuk soal nomor 8, koma, 9, sampai dengan soal 50. Yes, jika sudah selesai sampai nomor terakhir, jawaban yang terakhir, kita tinggal tutup kurung dan enter. Maka jawaban dari siswa sudah menjadi atau terkelompok dalam satu buah sel. Nah, jika soal atau siswa yang pertama kita sudah kelompokkan, tinggal kita tarik untuk jawaban siswa yang lainnya yang akan kita jadikan satu sel jawaban pilihan jawaban yang mereka sudah pilih. Nah, inilah yang akan kita kopikan ke rumus atau aplikasi analisis soal di file Excel yang satu lagi. Nah, jika seperti ini, maka kita tinggal buka aplikasi analisis soal. Nah, ini adalah aplikasi analisis soal. Sebelum mengcopy paste jawaban siswa tadi, langkah yang pertama di sini adalah kita pastikan membuat atau mengubah
kunci jawaban yang sudah ada ini dengan kunci jawaban yang sesuai dengan soal kita. Nah, misalkan soal saya ini nomor 1 C, A, sampai soal dengan 50. Kita salin kunci jawabannya ke sel yang sudah disediakan. Nah, ini sudah sesuai dengan ujian saya, C, A, B, A, C, sampai soal terakhir. Inilah kunci jawaban dari soal saya. Langkah yang kedua, yang perlu dirubah adalah skor benar. Artinya bobot soal. Karena soalnya 50, berarti bobot soal per satu soal nilainya adalah 2. Kita ganti menjadi 2. Silakan sesuaikan dengan jumlah soal teman-teman. Yang kemudian yang juga harus dirubah di sini adalah skala nilai. Skala nilai berarti maksimal nilai adalah 100. Kita rubah jadi 100. Nah, untuk yang lain kita biarkan seperti ini. Jadi untuk langkah berikutnya kita tinggal mengubah yang pertama, nama siswa ini sesuai dengan nama siswa yang sedang ujian. Saya ambil contoh saja. Ini nama ini kita hapus. Dan teman-teman di sini juga bisa kita hilangkan hidden-nya. Jadi dari 45 langsung ke 70 kita blok, klik kanan unhide. Maka akan muncul kolom-kolom atau sel yang hidden. Jadi kita bisa membuat sampai maksimal 50 peserta ujian. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kembali lagi ke form atau rumus-rumus yang kita buat tadi sebelumnya. Langkah yang pertama kita copy nama. Misalkan saya akan mengambil kelas IPS 1. Oke, IPS 1. Nah, ini adalah nama-nama dari kelas IPS 1. Saya blok nama-nama IPS 1. Copy. Kemudian kita paste di kolom nama. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan copy jawaban dari peserta didik yang sudah kita buatkan rumusnya tadi. Di ujung. Nah, kita tinggal copy paste ini. Ctrl C. Balik lagi ke aplikasi. Nah, di sini kita tinggal paste value, ya, pilih yang paste value. Nah, jika sudah selesai sampai di sini, berarti teman-teman sudah selesai dalam membuat analisis soal. Nah, ini akan muncul hasil dari data yang sudah kita input di sheet yang pertama ini. Demikian teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.